Kita masuk ke bagian yang terakhir atau segmen yang ketiga dari kuliah minggu kedua ini, yaitu alat dan teknologi yang terkait dengan sains data. Nah, kalau saya ulang lagi, gambarnya dari Rachel Schut begitu ya. Di situ kalau kita lihat ini ada yang pertama begitu ya. Ini adalah konteks bisnis. Konteks ya. Bisnis. Ini math or statistics begitu ya. Yang di sini kita berbicara yang tidak terlepaskan itu adalah teknologi. Ya kalau di Scout begitu bilangnya hacking skill begitu ya. Cuma saya mengistilahkannya adalah teknologi. Nah, ini memang merupakan satu hal yang tidak terpisahkan. Meskipun Anda sendiri tidak akan fokus ke sana, karena seperti yang saya sampaikan di awal, kuliah kita ini bukan kuliah dari teknik informatika atau sistem informasi, sehingga kita akan fokus di dua hal ini sebetulnya ya. Dua hal yang ini sebagai pengetahuan awal. Tetapi kalau Anda bisa sampai ke level aplikasi begitu ya, meskipun tetap saja pasti secara kemungkinan Anda akan tetap kalah dari kawan-kawan yang di IF dan juga SI, itu akan banyak manfaatnya ya. Karena kalau tidak bisa sama sekali ya Anda tidak bisa memvisualisasikan, tidak bisa implementasikan ya. Nah, di sini kemudian kalau kita lihat di sini ada tools begitu ya untuk data science dan juga data analytics yang itu banyak digunakan ya di di beberapa tahun ke belakang ini ya. Kemudian kalau kita lihat ini ada Python begitu ya, ada RStudio, dan ini kalau Anda lihat kesamaan dari dua tools ini, dua-duanya adalah open source ya. Artinya satu dari sisi biaya bisa diakses siapapun. Berikutnya dalam hal ini dari sisi dari sisi pengembang begitu ya juga tidak terbatas gitu. Siapapun bisa mengembangkan, siapapun bisa membuat library, dan bisa saling membagi library antara satu orang dengan yang lainnya. Nah, itu keuntungannya dibandingkan kalau kita memakai metode yang berbayar ya. Kalau berbayar ya tentu dari sisi masuknya saja ada limitasi. Contoh ini ya. Ya, kalau kita bicara MATLAB gitu, meskipun MATLAB secara spesifik bukan berbicara MATLAB ya, kebalik nggak apa-apa. Ya, MATLAB pun punya gitu tools untuk data analytics, tapi tentu orang untuk masuk ke situ lebih sulit dibandingkan kalau menggunakan Python begitu misalnya. Kenapa? Ya karena ini mahal ya. Satu user saja harganya bisa $1.000 untuk 1 tahun. Yaitu tetap bisa Anda pakai untuk selamanya, tapi Anda tidak dapat update lagi. Itu kan lumayan sekali. Bandingkan dengan Python, Anda gratis modal komputer dan internet saja. Nah, kemudian di sini saya sendiri kalau di kuliah ini nanti akan cenderung memakai yang di sini, karena kalau yang ini kita pakainya, saya sendiri maksudnya, itu banyak memakai untuk di kuliah statistika industri. Anda bisa melihat juga di YouTube saya begitu ya. Nah, sebetulnya apa perbedaan antara R dan Python tersebut? Jadi kalau untuk R sendiri begitu ya, itu banyak dipakai secara khusus untuk statistika dan juga data analytics. Untuk Python, deployment dan production yang lain pun memungkinkan ya. Bahkan beberapa orang itu sudah pindah begitu ya. Misalnya dari MATLAB ke ke Python, karena itu tadi ya, murah begitu, tidak berbiaya, sehingga dalam hal ini kita lebih baik. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, ini banyak digunakan scholars dan R&D. Kalau menurut saya sendiri dari pengalaman, Python lebih fleksibel begitu ya dibandingkan dengan RStudio. Gitu. Ya kalau RStudio softwarenya bahasanya adalah R. Ya. Ini relatif begitu menurut saya. Yang ini. Ya. Ini adalah tingkat popularitasnya. Kalau menurut saya memang lebih banyak yang menggunakan Python karena lebih universal. Ya. Nah, ini kalau di Amerika Serikat ya kelihatannya. Kalau di Indonesia saya tidak tahu gitu. Nah,
ini ada beberapa hal yang bisa Anda baca tentang apa tuh namanya? Tentang perbedaan antara R dan Python ini. Silahkan. Nah, satu teknologi yang lain di sini disampaikan itu teknologinya disebut sebagai cloud computing, ya. Cloud computing di sini dapat membantu seorang data scientist gitu ya untuk menggunakan beberapa platform yang lain, misalnya Windows Azure begitu ya. Di sini dia bisa memberikan akses gitu untuk beberapa bahasa pemrograman yang lain dan juga framework-frameworknya tidak terkecuali begitu ya. Dan keduanya tersebut juga gratis gitu kalau kita lihat. Nah, kalau menurut literatur begitu yang sudah disampaikan oleh Pak Titah di slide ini, ada kecenderungan begitu ya bahwa seorang data scientist tersebut menggunakan dua tipe dari toolsnya ya. Yang pertama adalah tools yang sifatnya open source begitu ya, misalnya R, Python begitu ya, Hadoop dan lain sebagainya begitu ya. Nah, Tableau begitu ya, dan apa tuh namanya? Begitu pula di sini ada juga tools-tools yang berbayar, misalnya Tableau, Oracle dan sebagainya. Meskipun Tableau sepertinya juga sudah ada versi yang bisa di-download, tapi saya tidak tahu apakah itu legal atau tidak. Anda bisa cek ya. Nah, kalau kemudian di sini begitu ya. Jadi pemahaman akan tools-tools yang sifatnya cloud tersebut juga menjadi sangat penting begitu ya, karena kalau kita lihat ya dengan data yang semakin banyak segala macam tentu menjadi lebih memudahkan bagi kita ya kalau menyimpannya tersebut di cloud dibandingkan kalau Anda simpan dalam mekanisme penyimpanan yang tradisional. Oke. Nah, ini adalah IoT begitu. Kalau dari sisi aplikasi begitu mungkin generasi apa tuh namanya? Generasi Z ya seperti Anda itu sudah banyak memakai ini. Contohnya ya apa? Saya sendiri juga punya. Misalnya kalau lampu begitu ya, bisa kita nyalakan begitu secara otomatis atau tidak otomatis ya, maksudnya bisa kita kendalikan dari HP kita. Kok dulu kan orang tidak terbayang begitu ya. Ya kalau lampu ya pakai saklar begitu. Nah, sekarang kan itu bisa dikendalikan dengan internet. Jadi Anda sedang pergi di luar rumah selama Anda punya internet ya, dan selama wifi di rumah Anda tidak mati, lampu Anda bisa Anda matikan. Begitu pula dengan peralatan listrik yang lain. Meskipun kalau peralatan listrik yang lain saya tidak punya ya. Nah, itu tentu akan sangat-sangat membantu begitu ya. Dan kalau di TI sendiri begitu, seharusnya menurut saya mengarah ke sini begitu ya. Karena kalau kita lihat di sini, contoh begitu ya, misalnya kita berada di dalam lantai produksi ya. Kalau Anda berada di dalam lantai produksi, sebetulnya apa yang penting? Ini kan Anda bisa mengumpulkan begitu ya data-data ini. Kita bicara mengumpulkan data-data dulu saja ya, yang mana itu dikirimkan ke sebuah satu IoT mesin begitu ya, yang ada di sini begitu ya. Nah, sehingga begitu, apa yang bisa terjadi kalau kita punya data, kemudian katakanlah ada worst case begitu, produk itu di recall gitu ya. Produk itu di recall ya. Kalau produk itu di recall, kemudian kita tahu begitu ya. Kalau di recall kan berarti kan kemungkinan karena dia memang cacat gitu ya. Nah, kalau produk itu di recall, Anda bisa nge-trace itu sebetulnya dia terkontribusi itu cacatnya dibentuk oleh part-part dari mesin yang mana. Sehingga Anda bisa menentukan, oh ternyata mesin A, oh berarti mesin A harus saya perhatikan lebih jauh ya. Nah, itu kalau dari sisi produksi. Itu juga banyak sekali aplikasinya yang seharusnya bisa kita pikirkan ya. Nah, ini saya sampaikan tadi, kuncinya adalah interkoneksi tadi, diinterkoneksikan ke sini. Jadi misalnya katakanlah mungkin suatu saat bisa Anda kendalikan dari rumah juga, ya saya tidak tahu ya. Nah, contohnya ini misalnya ada multiple processing system begitu ya. Dan juga kita lihat ini juga di AI Ensign dengan cloud computing. Oke. Nah, kalau kita lihat apa kemudian kekurangan dari pengumpulan data ini ya. Misalnya apa saja begitu ya, kalau kita lihat apa tuh namanya? Apa sebetulnya yang beberapa kesalahan yang terjadi dalam pengumpulan data. Misalnya dalam hal ini adalah format-format data yang jelek begitu ya. Misalnya Anda tidak memasukkan kode POS begitu ya,
dalam pelanggan, meskipun kalau di Indonesia nggak terlalu ngefek ya, tapi kalau di negara seperti Belanda begitu, kode posnya tersebut eh, meaningnya atau artinya banyak sekali gitu. Rumah saya begitu 9733 CG, ini tidak hanya berbicara daerahnya, ini berbicara jalannya, yang kode posnya 9733 dan CG ya. 9733 itu adalah jalannya Kayaut begitu ya. CG-nya itu, ini nomornya kalau saya nggak salah ingat, itu antara 90 sampai 100. Rumah saya sendiri waktu itu 94 ya. Nah itu penting sekali tentu saja kalau untuk kasus-kasus seperti itu. Tapi kalau di Indonesia ya tidak tahu. Oke. Nah tapi itu adalah salah satu format yang harus tersedia dalam pengumpulan datanya tersebut. Nah kemudian mungkin ada data fields yang membingungkan ya. Misalnya kalau kita lihat di sini ada waktu pengiriman begitu ya. Ya, di satu sistem di sini adalah apa tuh namanya, plan delivery date gitu, artinya yang apa tuh namanya, waktu yang masih Anda rencanakan gitu, tapi yang lainnya juga ada actual delivery date-nya. Nah itu mungkin cukup membingungkan. Yang berikutnya di sini kalau kita lihat, ini adalah lack of functionality ya. Jadi misalnya ini adalah aplikasinya tersebut, itu mungkin tidak bisa dipakai untuk customer annotation ya. Dan ini mungkin ada beberapa aspek legal yang juga mungkin harus bisa Anda perhatikan. Mungkin di sini kalau kita lihat di sini ya, organizational factors ini jangankan merubah operasinya begitu ya. Beberapa organisasi pun memberikan datanya, meskipun mereka satu perusahaan tapi beda divisi, biasanya juga tidak mudah ya. Itu terjadi, saya sendiri menyaksikan ya. Nah ini adalah kemudian tidak ada timeline yang jelas begitu ya, sehingga kita bingung begitu, ini sebetulnya mau dicapainya kapan. Nah kira-kira itu yang bisa saya jelaskan untuk kuliah di minggu kedua kali ini. Selebihnya silahkan Anda baca textbooknya begitu ya, dan juga apa tuh namanya, banyak berdiskusi. Saya akhiri kuliahnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore.